أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita ulangi sedikit pasal. Faslun bi bayani amalil mutawakkilin. Suatu pasal pada menyatakan segala amal orang yang tawakal. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa'lam anna al-ilma yurisul hal wal hal yusmirul amal. Artinya ketahui olehmu bahwasanya ilmu itu mempusakai akan hal dan hal itu menterbitkan segala amal orang yang tawakal. Dan murad maksud dengan ilmu itu yaitu ilmu tauhid yang tersebut dahulu itu. Dan murad yang dimaksud dengan hal itu yaitu hakikat tawakal yang tetap di dalam hatinya, seperti yang telah tersebut di dalam pasal pada menyatakan akan derajat orang yang tawakal dahulu itu. Dan murad yang dimaksud dengan amal itu yaitu perbuatan orang yang tawakal pada zahir itu, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam pasal ini dengan katanya, waqad yudhannu anna at-tawakkula tarkul kasbi bil badan wa tarkut tadbir bil qalbi was suqut al ardi kal khirqa al mulqat wa kal lahmi ala al wadam wa hadha dhannu al juhal fa inna dhalika haramun fi syara' wa syar'u qad asna ala al mutawakkilin. Dan sesungguhnya disangka oleh orang bahwa makna tawakal itu yaitu meninggalkan berusaha dengan badan. Ada orang menyangka bahwa bertawakal itu kada berusaha lalu-lalu, berdiam di rumah aja. Dan meninggalkan tadbir dengan hati. Kalau mengatur hendak ini, hendak itu, mentartib. Kan kita pasti ada aku esok ini yang digawi. Itu tadbir ngarannya. Dan menjatuhkan ia akan badannya itu di atas bumi seperti perca, yaitu apa? Perca, kain sisa atau kain buruk yang tertaruh di atas bumi, atau seperti daging yang di atas peratas papan, padahal tiada ada sekali-kali ia akan tadbir dan ikhtiar di dalam batinnya, dan tiada punya gerak dan diam zahirnya. Dan adalah sekalian ini sangka orang yang jahil dan i'tiqad orang yang jabariyah, dan yaitu i'tiqad orang yang sesat. Semalam sudah kita jelaskan tentang jabariyah dan qadariyah. Maka bahwasanya adalah yang demikian itu haram di dalam syariat, dan adalah syara itu memuji akan orang yang tawakal. Dan dari karena inilah menyebutkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala akan perceraian, perbedaan amal orang yang tawakal itu dengan katanya, wa nahnu nubayyinu dzalik fa naqul tilkal a'mal tanqasimu ila talabin nafi' wa hifdhi wa daf'id dar wa qat'i. Dan kami nyatakan yang demikian itu, maka kami berkata segala amal orang yang tawakal itu terbahagi kepada 4 bahagian. Pertama, menuntut ia akan sesuatu yang memberi manfaat dengan yang telah ada padanya. Kedua, memeliharakan sesuatu yang memberi manfaat akan dia yang telah ada padanya. Ketiga, menolakkan sesuatu yang memberi madarat, yang membahayakan akan dia yang belum sampai kepadanya.
Keempat, memutuskan sesuatu yang memberi mudarat akan dia yang telah ada padanya. Nah, berobat maksudnya sudah ada penyakit tadi, lalu kita berobat, itu tidak menafikan tawakal. Ataupun sebelum datang penyakit inya berpemantang berdahulu. Nah, itu pun termasuk orang yang tawakal, kada menafikan tawakal. Manfaat sudah ada, lalu inya hendak mempertahankan manfaat itu atau kebaikan itu atau sesuatu yang disukainya di dalam dirinya. Itu pun kada menafikan tawakal jadi sedikit. Dan menghendaki akan mendapatkan manfaat nang mana manfaat itu belum ada didapatnya. Itu pun kada menafikan lawan tawakal. Adapun bahagi yang pertama yaitu 3 perkara. Pertama, tiada dapat pada adat menghasilkan akan dia itu melainkan dengan diusahai akan dia. Pada kebiasaan orang itu tidak bakalan mendapatkan sesuatu itu tanpa diusahainya, tanpa inya ada ikhtiar untuk mendapatkan sesuatu itu. Seperti ia berkehendak makan sesuatu makanan yang ditaruh pada hadapannya. Nah, makanan ada di sini. Makanannya sudah ada di hadapan. Maka tak dapat tiada daripada mencapai akan dia, mencapai ataupun kita menyentuh akan dia dengan tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Nasi ada sudah makanan. Kada kawa kada harus kita itu untuk memakan makanan itu harus disuap. Artinya digerakkan tangan diambil makanan lalu disuap ke mulut kita. Nah, itu yang pertama. Maka tak dapat tiada daripada mencapai akan dia dengan tangannya memasukkannya ke dalam mulutnya. Dan demikian lagi seseorang yang berkehendak beranak, tak dapat tiada pada adat itu daripada menjima akan istrinya. Nah, anak kau dilihati aja, kada digawi. Dan demikian lagi seseorang yang berkehendak berbendang, bertanam, berumah, tak dapat tiada daripada menanam akan benih pada tanah yang baik. Tanahnya bagus sudah, benihnya pun bibitnya baik. Dan mengusahai akan sekalian yang tersebut itu tiada menafikan tawakal. Kalau pang menyuap makanan tadi itu menafikan tawakal kada, bahkan itu artinya termasuk hakikat tawakal. Dan mengusahai akan yang tersebut itu tiada menafikan atau tiada meniadakan, tiada merusak akan makna tawakal. Tetapi dengan syarat bahwa engkau ketahui bahwa tangan dan makanan dan jima dan menanam benih itu tiada sekali-kali memberi bekas ia akan menghasilkan yang demikian itu. Nah, tauhid, ilmu tauhid pulang syaratnya kita meyakini di dalam hati bahwa seberataan itu nasi kah, jima kah, menanam benih itu sekali-kali kada memberi bekas, kalau pang pasti dapat kada. Usaha ikhtiar kita bertanam, usaha ikhtiar kita makan, usaha ikhtiar kita bini digawi dulu. Masalah hasil itu urusan Allah. Yang memberikan manfaat, yang memberikan hasil itu adalah Allah. Nah, ini tauhid pulang. Syariat berusaha, tauhid memandang seberatan itu adalah semata-mata Allah yang memberikan hasil. Amun nang ngitung beri bekas, orang berumah pasti berhasil. Orang berumah, orang menggawi bini pasti beranak, bisa juga ada hasil waktu itu. Nah, orang makan bisa juga ada kenyang. Cuman pada adat kebiasaan, nah ini hukum adat. Maka hukum itu ada 3 kalau kita belajar ilmu apa al-ahkamu salah satu. Ada hukum syariat, ini berhubungan dengan fikih. Ada hukum akli,
Nah, hukum syar'i, hukum akli itu berhubungan dengan ilmu tauhid. Ada hukum adi atau hukum adat. Nah, hukum adat yaitu kebiasaan. Dan hanya yang memberi bekas yang demikian itu semata-mata kudrat Allah Ta'ala, itu semata-mata kekuasaan Allah. Nah, ini urusan tauhid di dalam hati, i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Jangan sampai hati kita meyakini atau menyatakan seberataan asbab atau ikhtiar atau usaha kita memberi bekas. Nah, waktu itu kalau kita menyatakan memberi bekas segala ikhtiar kita, berarti inya tatkala itu kada betuhan. Ada betuhannya waktu itu. Dan lagi disyaratkan bahwa jangan berpegang di dalam hatinya kepada sesuatu yang tersebut itu. Hati kita jangan memegang, jangan ta'aluk, jangan bergantung lawan sesuatu yang kita usahai tadi. Dan hanya semata-mata di dalam hati itu berpegang atau bertawakal kepada Allah Ta'ala juga yang menjadikan sekalian yang demikian itu. Kita hanya berusaha, masalah hasil itu hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ghalib pada adat, kebiasaan pada adat tiada dapat menghasilkan manfaat itu melainkan dengan diusahai. Seperti ia mengambil bekal di dalam pergi-pergian yang tiada dekat negeri, maka mengusahai akan bekal yang demikian itu tiada menafikan akan tawakal. Tetapi hendaklah engkau ketahui bahwa bekalmu itu tiada memberi bekas, dan hanya saja semata-mata di dalam hatimu itu engkau berpegang kepada Allah Ta'ala yang menganugerahi akan bekalmu itu. Dan jikalau engkau kuasa di dalam pergi-pergianmu itu dengan tiada membawa bekal, dan hanya saja engkau semata-mata tawakal kepada Allah Ta'ala, maka adalah yang demikian itu terlebih tinggi pada martabat tawakal. Kada bisa napa-napa aja kita tah. Tapi ini jangan coba-coba, makom kita kada tajrid, kada kawa nenek. Ini makom itu sudah diandaki Tuhan, diberikan Allah. Ini makam orang tajrid sudah. Kadang macam kada makan kita. Tapi sangon duit unda aja. Nukar tiket kada, coba di pesawat di apa situ. Ada loh orang membawa di bandara situ. Ada. Di nukar tiket itu usaha tuh. Tapi tiket itu bisa aja kada jadi tulak. Kada jadi berangkat. Nah, itu buktinya bahwa ikhtiar kita tadi kada memberi bekas. Maka mana tadi? Dan ketiga, ghalib pada adat, kebiasaan pada adat itu dapat menghasilkan manfaat itu dengan tiada diusahakan dia. Seperti berlebih-lebih engkau mengusahai akan belanja kehidupanmu yang lebih daripada sekedar hajatmu, dan berlebih-lebih mentadbirkan manfaat akan dirimu, mengatur akan manfaat pada dirimu, maka yang demikian itu menghilangkan tawakal kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala telah mengakui akan rizkimu yang sekedar hajatmu itu sama ada engkau usahai atau tiada engkau usahai, niscaya didatangkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Jadi adalah usaha di dalam menghasilkan yang demikian itu menafikan tawakal kepada Allah Ta'ala. Jaka bahasa kita tuh nampak bahwa usaha bahimat kada tahu apa? Kada tahu murid kepala kan jurang. Nah, siang malam kada tahu meninggalkan akan ibadah kepada Allah, itu merusak akan tawakal. Ketahui olehmu bahwasanya bagi orang yang tawakal itu 3 derajat. Pertama, bahwa ia berjalan di dalam hutan dengan tiada sertanya bekal, padahal ia berpegang atas Allah Ta'ala di dalam menguatkan akan dia di dalam sabar ia atas berlapar itu, atau berpegang atas Allah Ta'ala yang mendatangkan rizkinya pada ketika ia lapar itu, atau ia berpegang atas Allah Ta'ala bahwa mendatangkan ia ke atas redha dengan mati jika tiada diperolehnya akan rizkinya itu. Dan inilah derajat tawakal yang lebih tinggi, dan yaitu derajat orang yang khawas, tingkatannya di atas ini.
Cuma namun kita belum sampai ke situ, jangan coba-coba mentes. Tes pang dulu aku jadi ketiga. Karena kawa ini mulai bawah dulu, mulai bawah. Kada awal langsung kita hendak mentes mulai atas, harus mulai bawah dulu. Jadi kemana-mana kadada bisa napa-napa. Kedua, bahwa ia duduk di dalam rumahnya atau ia duduk di dalam masjid yang di dalam dusun, padahal ia meninggalkan segala sebab yang mendatangkan rezekinya, dan adalah ia semata-mata berpegang atas anugerah Allah Ta'ala yang mentadbirkan segala pekerjaan itu, padahal tiada ia mengharap akan rezekinya itu daripada manusia, dan adalah segala manusia itu sebab yang menyampaikan pemberian Allah Ta'ala kepadanya, dan semata-mata hatinya berharap kepada Allah Ta'ala, dan derajat ini kurang daripada derajat yang pertama itu. Duduk aja beribadah sarah Tuhan aja, janda mau diberi makan di Tuhan diberi melewat seseorang tadi, tapi hatinya sekali-kali sedikit pun kadada minta harap lawan orang. Ini masjid aja mudahan dari dikiau orang dia, nah itu berarti berharap lawan makhluk. Lebih baik berusaha, artinya kita belum sampai ke makom itu. Ketiga, bahwa duduk ia di dalam dusun padahal ia mengusahai akan rezekinya sekedar hajatnya juga, seperti yang tersebut dalam Adabul Kasbi pada rubu yang ketiga dahulu itu. Maka adalah usaha seperti yang demikian itu tiada menggugurkan akan dia daripada derajat tawakal, dan adalah derajat ini kurang daripada derajat yang kedua itu, tetapi dengan syarat bahwa tiada ia berpegang atas perniagaan itu, dan adalah alamatnya bahwa tiada susah hatinya dengan sebab dicuri orang akan perniagaannya atau sebab hilang hartanya. Nah, orang nang kakak ini jadi nang bujur tawakal tadinya tetap berusaha. Ya bahasa kita rumah tuh dikunci juga, sepeda motor dikunci juga, pas hilang, nah orang tawakal napa hatinya redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada dicari lah, dicari juga. Kalau kan kesalahan Tuhan aja, dicari juga usaha kita. Jangan nang ada di usaha itu lain juga. Dan jikalau ia berusaha akan belanja bagi orang yang wajib atas nafkah, atau ia berusaha karena berbuat kebajikan kepada orang yang fakir atau orang yang miskin, padahal tiada membembangkan oleh usahanya itu daripada zikrullah ta'ala, nah syaratnya jangan mahaur daripada ibadah lawan Tuhan. Kalau gara-gara inya berusaha menelantarkan akan ibadah nang wajib, itu sudah rusak tawakalnya. Biar pandirin ya tawakal, tapi meninggalkan nang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berusaha, maka orang itu sudah rusak tawakalnya. Itu gugur sudah pada makom tawakal. Jika ada ke bahasa kita di tawakal itu gugurnya hendak naik ke rawa, maka banyak lagi nang harus dinaiki. Ada 10 tingkatan sehingga mencapai akan makom sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada berbuat ibadah dan daripada aurat, maka adalah yang demikian itu terlebih mulia daripada orang yang duduk di dalam rumahnya yang tiada ia berusaha. Ini ada orang kada duduk kada berusaha di rumah aja. Kada ini kada orang berusaha tapi inya membantu lawan orang fakir, orang miskin dibantunya. Bahkan umpama inya beisi perusahaan niatnya untuk membantu memperkerjakan orang nang pengangguran, itu lebih baik daripada orang nang duduk kada berusaha. Ataupun ini memberikan nafkah kepada anak istrinya, nah itu termasuk juga kadang menggugurkan akan tawakal lebih baik daripada orang yang duduk di rumah. Adapun bahagian yang kedua itu yaitu memelihara akan manfaat yang telah ada padanya, maka jikalau ada padanya itu orang yang wajib atasnya belanja, maka harus bagi orang yang tawakal itu menaruh harta akan belanja orang yang wajib atas belanjaan itu sekira-kira mencukupi setahun. Demikianlah diperbuat oleh Nabi SAW pada isi rumahnya itu, karena yang demikian itu tiada membatalkan tawakalnya itu. Maka jikalau tiada ada padanya itu orang yang wajib atasnya nafkah, seperti ia seorang dirinya, nah, ada bisi bini kah, maka yang terlebih tinggi derajat tawakalnya itu bahwa mengambil akan hartanya yang padanya itu sekedar derajatnya di dalam waktu jua.
yaitu sekedar makannya dan pakaiannya pada waktu itu juga. Dan jikalau ia berkehendak kepada tempat kediamannya, maka harus ia membeli akan rumahnya sekira-kira hajatnya juga. Dan yang terlebih daripada sekedar hajatnya itu, maka disedekahkannya kepada orang yang fakir dan yang miskin, dan diperbuat akan segala kebajikan yang manfaat di dalam akhirat. Dan derajat yang terkebawah daripada ini bahwa ada menaruh akan hartanya sekedar mencukupi akan belanjanya 40 hari atau kurang, dan yang terlebih daripadanya itu disedekahkannya kepada orang yang fakir atau orang yang miskin, atau diperbuatnya akan segala kebajikan yang bermanfaat di dalam akhirat. Dan ada derajat ini bersalah-salahan ulama ahli sufi. Kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullahu ta'ala, adalah yang demikian itu keluar daripada tawakal yang dinyatakan oleh Allah ta'ala di dalam akhirat. Dan kata Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, tiada keluar ia daripada derajat tawakalnya itu sebab menaruh akan harta yang mencukupi 40 hari. Dan kata Abu Talib Al-Maki rahimahullahu ta'ala, maka tiada keluar daripada derajat tawakal itu dengan sebab menaruh akan harta yang mencukupi beberapa bulan, atau menaruh yang mencukupi setahun dengan muafakat ulama ahli sufi itu. Adapun bagi yang ketiga itu dengan mengerjakan sebab yang menolakkan sesuatu yang beri mudarat akan dia yang belum sampai kepadanya, maka itu seperti ia lari daripada tiang yang condrong yang hendak roboh akan dia, dan barang sebagainya daripada segala yang binasakan akan dia. Karena yang demikian itu tiada menghilangkan tawakal, karena yang demikian itu diharamkan oleh syarak firman Allah Ta'ala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan kamu jatuhkan akan diri kamu itu kepada kebinasaan. Tahu aja anu ni jabuk, jembatan jabuk berjalan di situ, nah itu ngarannya bunuh diri. Tahu aja anunya nih mereng sudah seorang di situ, itu bunuh diri ngarannya. Tak ada sarah Tuhan aja mudah hendak mati di sini mati, itu bunuh diri kada boleh. Nah, sampai sama semalam di dalam hadis Nabi SAW menyatakan, nah, contoh kita ada penyakit seperti virus nih lah, kampung sebelah di RT sebelah itu seberataan sudah terjangkit berataan, di kampung kita lepas lagi, haram kita ke kampung sebelah itu. Kalau dinyatakan di kampung itu sudah darurat benar, anak mentes ya, aku aja mentes bang, kena kada kau dites kecuali orang makam daripada wali Allah Subhanahu Wa Taala. Nang kadang-kadang dengan berkat sidin di situ diangkat oleh Allah penyakit di situ. Haram kita ke kampung sebelah nang dinyatakan di situ virus ataupun sesuatu penyakit nang menular, kada boleh. Dan nang di kampung situ pun kada boleh keluar aja kau genjar supaya orang terjangkit juga. Nah kada boleh itu. Itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis beliau. Kita ini kada, pin aman-aman aja. Mbak orang mengungsi di Martapura itu berapa puluhan ribu, di Demang Lehman situ ada lah entah kena. Maaf, artinya ada, cuman kada nang di satu itu berarti aman. Memang ada virus itu, cuman ada, oh ini mungkin penjaga bahasa kita tuh zona-zonanya lah, jangan dipukul rata. Mbak orang mau pengantenan tuh, pengantenan ada tahu jaga jarak lagi, memasker gen kada, pinanya benar ujar petugas melaksanakan tugas, melaksanakan tugas benar artinya kada nang kaya digembor-gemborkan. Memang ada, kita meyakini semua penyakit itu ada. Contoh itu aja tuh dulu. Kenapa kita harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nang ini kenapa? Gara-gara virus, minta maaf. Sholat ditutup, majelis taklim kemarin ditutup, baik ada kau bebas untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara massal. Akhirnya apa? Diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala bencana nang lebih daripada itu. Contoh gara-gara virus corona ya, kalau hendak pesawat dulu apa? Swab kah? Kemudian takutan lawan corona, lawan corona, soalnya napang pesawatnya gugur, berarti alhan pada corona. Kalau artinya penyakit itu kada virus covid aja ada nang lebih, itu taguran Allah Ta'ala. Jangan terlalu takutan sehingga ikam itu jauh daripada tuntunan Allah. Nangaran kematian itu dimanapun ada dan sebabnya itu ada. Memang kita sudah tentukan Allah ikam penyakit ini kada kau berhindar. Diandak Tuhan apa? Bencana yang lebih besar, banjir di mana-mana. Sampai paman hakim, bani terandaman, jukung hilang, kendaraan hilang. Nah, napang lagi.
Itu kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala dalam hadis tidak menurunkan, Imam Ali mengatakan Allah taala tidak menurunkan bala bencana kecuali dengan sebab dosa. Dan Allah taala tidak mengangkat itu bencana dari satu daerah kecuali dengan taubat dan istighfar. Ya Jerulun kemarin di kampung ulun situ Jumat tadi, masjidnya kaca-kacapan nah kayak ini jadi nah sampai berapa 2 minggu saat ada berjumatan. Nah ini julun nang harusnya nih keluarkan fatwa dari MUI apabila nangka ini boleh kada ke masjid, bahkan julun nang haram ke masjid hari ini. Kenapa aja duluannya di kampung kita aku kenapa dan kampung sebelah anunya carap ting ke sini masjidnya ting ke sini hokon lah sujud di padang banyu lawas juga imamnya mati nang berataan mati sekalinya mati sembahyang jar sekalinya mati bunuh diri mati dalam masjidnya calap sekalinya napa ulun lihat nih biasanya minta maaf biasanya di masjid-masjid di kampung-kampung mah biasanya lah di masjid neng ini orangnya seperapat aja nang banyak napa di pelataran orang di masjid banyak benar toh tuha anom ulun ini pemamayan orangnya secara mah ulun hantu pae sarah haji juga hendak sangitnya ada bapak jangan diundang lagi undang ada bapak di sini undang ini mah dahakan baik nyawa kada usah ke masjid timbang-timbang nyawa ke masjid tapi duduk di pelataran orang berokok bepanderan. Sedangkan di masjid menangati ikam jangan bepander sudah lago, apalagi ikam mana berokok mana bepander mana mengganggu orang. Tapi nya kada mengganggu orang pang sama juga hubungannya dengan komunitasnya. Mun urang nang kada hendak diganggu orang duduk di masjidnya. Salahnya napa? Ke masjid. Masjid mulai dari awal ajan hibak sudah. Jaka bahasa kita nang biasanya seperapat aja di masjid ini orangnya ini kata 3/4 apa ya di masjid seperapat aja nang di luar bisa kada sampai 10% aja nang di luar biasanya napa 20% aja nang di dalam masjid nang sisanya di luar-luar manakah ada nang di ujung sana di bawah pohon ngobrol sambil manu HP bepander pulang ya Allah ada nang minta maaf sambil di masjid ada wak ke masjid oi anu hitungan ikam apa minggu ini apa nang keluar kira-kira nih ya Allah ya apa julun ini sekalinya napa waktu minggu tadi penuh orangnya julun itu tadi pak 10% 20% aja nang di luar nang kada di luar nah julun gara-gara banjir aja manusia banyak beriman hari ini jangannya kau tambah lagi julun kenapa gitu guru aja coba di masjid jurang biasanya masjid kita nih seperapat aja orangnya mbaknya nang sudah sembahyang suku bakum itu kan sudah ada nang waladhdallin hanyar santai mendatang kota 5 aja dari subuhnya pun 5 aja di kota subuhnya 5 aja subuhnya jar masya Allah ya Allah jadi Tuhan ini artinya mantap pulang khutbahnya luar biasa kawan ulun Ustaz mantap khutbah ente itu minjem anak ngopi anak luar biasa khusus tentang masalah bencana banjir. Kenapa Allah turunkan bencana ini? Memang dengan sebab tangan-tangan manusia, dengan sebab tangan-tangan manusia, ulah sebab manusia, bukan Tuhan itu menurunkan sesuatu itu tanpa sebab, dengan sebab tangan-tangan manusia. Salah satunya apa? Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau sudah para ulama, para habaib itu dicaci, dimaki, dimusuhi, tunggu bala dari Allah Subhanahu wa taala. Kada bampihan bacangannya. Difitnah nang kada bujur sirin seperti Habib Rizik bin Syahab. Ayo. Kenapa? Para habaib itu adalah penyandangnya dunia. Hadis Nabi SAW. Para ulama, mana habaib, mana ulama pulang. Talang dadanya ujar Abah Guru dulu Bon Habib tuh nang isirin talang dada bala nang ada di dunia nih kada turun dulu. Tapi seandainya mereka ini dimusuhi, dicaci, dimaki, bahkan bubuhan pemerintahnya nang mauluakan kayak apa lagi? Tunggu coba lihat di bala bimbai banjir, gempa, itu macam keliling. Ada apa? Seharusnya kita ini berpikir, khususnya para pemerintah.
Kenapa diturunkan Tuhan ini bencana? Salah satunya itu. Kan ulun berbandere kalau masih di ulama habaib itu dimusuhi, apa bahasa dikriminalisasi ke sambutannya apa? Menyambat jadi nangali. Pacangan bala kada bambihan. Ya, balan ini kecil. Bala nang banjir, gempa itu kecil. Itu bala dunia. Kalau inya sabar dapat pahala. Karena bala itu ujar Syekh Abdul Qadir Jailani ada 3. Pertama, Rabbid Darajat, ini bagi para wali-wali Allah, meningkatkan martabat kita di sisi Allah. Apa meningkatkan martabat mereka di sisi Allah. Ada kapru sayyiat bagi orang nang sabar. Kada ulang wali itu tadi dapat balas syukurnya. Terima kasih ya Tuhan pian mauji ulun. Karena ulun dalam ujian ini pian hendak meningkatkan derajat orang nang pian uji. Kayak orang ujian adalah kekanakan punya dapat apa nih kelas kelak. Nah, menaikkan kelas. Yang kedua, bala itu bisa kapru sayyiat, menghapuskan kesalahan dosa-dosa kita. Dengan sebab bala diturunkan Tuhan, apabila kita sabar menerima itu, dosa-dosa kita bisa dengan sebab istighfar karena diampuni Tuhan dosa kita. Dengan sebab Allah turunkan bala, bencana berupa penyakit dan lain-lainnya, kita sabar. Dengan sebab itu Allah ingin membersihkan diri kita daripada dosa dan noda. Tapi yang ketiga, ini bala bisa menjadi azab bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kada pecangan tuh bala bambian. Nang itu bala nang dunia kecil, tapi bala iman. Apa bala iman? Iman goncang. Para ulama dimusuhi, bahkan kada umpat merestui, bahkan mengiyakan, bahkan himung hatinya. Itu adalah imannya goncang, imannya goyang. Sebagaimana ujar Nabi SAW, man adali waliyan fakat adantu bil harbi, siapa memusuhi kekasih-kekasihku, para wali-waliku, para ulama-ulamaku, maka orang itu akan berperang melawan aku memerangi orang itu, ujar Allah Ta'ala. Ia turunkan bala. Maka balaan ini apabila kana kada bepilih kalupang nampinan nang mauk-mauknya aja nang diturun kada seberatan di innal bala idza nazal amma, sesungguhnya bala itu bila turun umum. Ya Allah, ya Rasulullah, kenapa diturunkan bala sedangkan di tengah kami banyak orang-orang yang baik? Dah bahasa di kampung itu nang kada baiknya apa 30 hikung atau 20 hikung, nang baiknya sisanya banyak masih. Kenapa diturunkan bala joto 4? Nah, itu hikmahnya. Orang nang ini tadi tak umpat apa diturunkan bala, ini menaikkan derajatnya di sisi Allah dan bisa untuk menghapuskan dosanya. Nah ini, jadi kita ini diterima kah kada kayak nak itu di pang sudah. Kalau pang sari hati tebuliklah nih tau, tebuliklah bani terandam, dah atap basah, hati mau nah, inang stres, ngapa? La tukassir hammak magudir yakun. Nah ada kalau nang syailillah ya syekh ya saman, syailillah ya syekh ya saman, ilzam babarabik watrukul ladun. Apa lawalim wa kaifa gauludil hamaq ya'tarid ala Allah alladhi khalaq, la tukassir hammak magudir yakun. Syailillah ya syekh ya saman. Lau walem wa kaifa gauludil hamak, lau jakanya lah walima kenapa, wa kaifa bagaimana, gauludil hamak itu perkataan orang yang bodoh. Ya tarid Allah alladzi khalaq, inya ma'itirat Tuhan nang Tuhan telah menjadikan semua itu. La tukathir hammak, jangan ikam bingung-bingung, jangan ikam galau, jangan ikam jangan bahasa sedih. Makudir yakun, apabila Tuhan sudah mentakdirkan itu pasti terjadi. Kalau pang kita mengomel lawan Tuhan, dibulikakan Tuhan kada, malah berdosa, pacangan aku tambahi aja Tuhan ikam nek. Banget pada ini aku tambahi. Nah, cuman sulit kalau orang imannya kurang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dikenakan musibah pasti goncang. Pasti galau. Orang wali-wali itu hatinya itu anu juga sama kita juga manusiawi.
Cuman mereka menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pang wali-wali itu bari turunakan Tuhan jangan penyakit kada kesakitan sakit juga. Sakit gigi kan sakit kalau nangaran sakit itu kadang dipadakan nyaman. Sakit gigi aja sudah aduh menangis. Kaulah nyaman. Kalau pas sakit gigi nang sakit itu tertawa. Ada kalau nangaran wali itu tertawa sakit juga sidin menyandang itu. Cuman mereka itu secara basyariahnya mereka sakit. Tapi mereka hati ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaran sakit kan udah dibadakan nyaman. Kalau pang ngaran wali itu kada ajar turunan penyakit sidin itu tertawa kada. Bisa banget pada kita. Asyaddun nas balaan al-anbiya. Orang yang paling banyak bersangatan bala turunkan oleh Allah itu adalah para nabi-nabi, kemudian para aulia, kemudian para ulama, summal amsal fal amsal. Mereka lebih diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, apabila Allah Subhanahu wa taala cinta dengan seseorang itu, Allah turunkan ujian kepada orang-orang itu. Tapi sulit pang itulah, itu jaga bahasa kita itu keimanan harus dianu sudah lawan Tuhan. Sehari-hari dilatih. Mun kada dilatih tetap sakit ngomel, Tuhan kenapa pian turunakan maka ulun ini nah macam-macam aja sudah. Nah, itu sudah ketentuan Allah kada kawa kita hindari. Tinggal lagi ambil hikmah di balik itu. Ya tadi hendak nang mana? Hendak nang rabud darajat, meninggikan martabat, hendak nang kapur sayiat, hendak nang azab. Azab tadinya kada menerima, itu azab tuh. Kada menerima benar lawan Tuhan. Kenapa ya Allah? Jakanya bahasanya tuh hati itu bener. Kenapa pian turunakan yang ini? Nah, kada menerima tuh. Sedangkan Allah nang kuasa atas mentakdirkan, menentukan segala apapun yang terjadi di dunia ini. Tinggal lagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kada boleh inya tadi menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan. Ketahui olehmu bahwasanya segala sebab yang menolakkan sesuatu yang memberi mudarat itu terbagi atas 3 bahagi. Pertama, yakin ia, yakni menolakkan pada adat itu akan sesuatu yang memberi mudarat akan dia itu seperti yang tersebut. Kedua, madzunun, yakni tiada yakin ia menolakkan yang binasakan itu, tetapi ditempatkan pada tempat yakin itu seperti ia memakai senjata di dalam perang pada ketika sembahyang, karena meliharakan daripada datang orang kafir yang hendak membunuh akan dia. Jadi jika bahasa kita tuh kena gawat di kampung gawat, karena musuh banyak, lalu inya sembahyang tadi membawa pedang. Ada kalau di dunia di anu jin diulah buatnya no. Sembahyang bawa parang sini bandakan. Jihad ya. Artinya nih tuh kada bapak. Kalau pang belajar sembahyang aja bawa senjata kada, tapi harus dengan darurat. Kemungkinan atau mazun untuk kemungkinan. Kalau yakin tadi nyata sudah. Yakin kita bila ke situ ada orang musuh nang pacangan mano. Nah, itu yakin katanya. Ini majnun karena sudah gawat. Kalau waspada. Hendak kemana-mana membawa senjata untuk menghadapi orang yang hendak membunuhnya. Itu pun kadang menolakkan kadang menafikan akan tawakal. Dan seperti ia menutup pintu rumahnya karena ia meliharakan hartanya daripada dicuri oleh orang dan barang sebagainya. Rumah ditutup, rumah dikunci, itu tidak menafikan akan tawakal. Tapi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Apa waktu mengunci? Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafidhan. Maka Allah nang sebaik-baik yang menjaga, nang memelihara. Wallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Maka adalah yang demikian itu tiada menghilangkan tawakalnya. Dan seperti yang ia mengikat ontanya karena takut akan hilangnya, seperti sabda Nabi SAW bagi orang Arab tatkala melepaskan ontanya, iqilha wa tawakkal. Ikat olehmu akan ontamu itu dan tawakal engkau atas Allah Ta'ala. Ketiga, mauhum, yakni syak. Ia akan menolakkan yang beri mudarat itu seperti ia membakar akan telapak kakinya dengan besi yang dibakar itu karena menolakkan daripada kena penyakit sejuk. Dan seperti ia memakai azimat karena menolakkan penyakit. Nah, ada wafat umpama ini siapa memakai ini makanya terhindar dari penyakit. Itu mauhum ngarannya. Kada kawa dipastikan
Artinya syak ini 50-50. Syak 50-50. Dan seperti ia mengambil alamat baik bepergiannya itu dengan burung yang terbang. Nah ini kada boleh ini nang fal wal fal apa jak otairah. Atau jak bahasa kita burung maling kada jeneng ngot. Nah ini maling nih pacangan nih jago maling nih. Itu kada boleh, itu mempercayain itu. Kada boleh. La taira wala tiara, ada hadis Nabi SAW. Kada boleh beburung-burungan atau bebilang-bilangan. Gara-gara bebilangan orang guru ayeuna ulun nih hendak lawan itu kayak apa bilangan pian, padahal sudah berdatang sekalinya lo minta periksakan ujian nang guru ini bagus sih kamu aja bisa habu di atas tunggul ini kada jadi. Nah ini kada boleh. Namun hendak cari solusinya. Napang ada sebagian orang itu kalau aku hitungan nama ikamnya pang jan kada bagus pang nenek aku lah ditambahi ngaran ikam waktu nikah. Nah itu kada apa-apa, itu ngarannya ikhtiar. Ada kalau guru-guruan aja anak nikah tambahi ngaran ikam. Ulun bari Iskandar aja ngaran sekalinya napa ujar Habib Abdullah Al Idrus abahnya Habib Zain Kampung Melayu, ikam tambahi ngaran Muhammad Iskandar. Ikam aku pasane, ikam bawa ngajar. Julun mengajar, apa lagi sekolah masih nih. Berdua apa kawan di situ. Ngaran sikong siapa? Si Fulan. Ikam tambahi pulang ngaran ikam Ahmad tambahi. Ikam kayaknya jadi pedagang. Pas pedagang suksesnya. Seorang pedagang tuh undur tamara. Nah ngaran sudi pedagang sedin ikam bawa ngajar. Ya Allah, julun kada terpikir-pikir nang diajar napa ilmu nang apa bisi kada asa kada bisa ilmu nang apa nang diajar kan sekalinya memang jalannya lurus situ. Jadi Muhammad Iskandar sikung Ahmad ngarannya Ahmad Kursani ngarannya Kursani, lalu ikam Ahmad Kursani ulun Muhammad. Ikam ini bila kada ditambah keras orangnya sedikit masih aja bang keras jauh ini. Keras orangan ini ya besar karas nggak ada ditambahi Ahmad Muhammad ini mendinginakan jadi jadi memakai azimat. Nah ini dan beburung-burungan dan seperti mengambil alamat kebajikan itu dengan bertanung. Nah bertanungan tuh ada boleh tuh bertanung-tanungnya ada pun tanungan kalau di kampung ulun bahari. Nah putarnya tanungannya nih model kayak ini tuh putar maramal. Nya misalnya jaka bahasa kita tuh maling, biasanya maling kehilangan di rumah tuh. Jadi misalnya di kampung tuh ada nang maling berapa ikong maling 10 andaki ngarannya butar bulat si ano. Jadi petanungan ya kadang-kadang nya kayak itu menunjuk jadi si ano ini jar pas tanungannya error kayak bagian kurang nang kada tahu-tahunya dituduh kesian. Maka adalah mengerjakan yang itu menghilangkan martabat tawakal. Bersalah-salahan ia memakai baju jubah pada ketika ia berkehendak keluar kepada tempat yang sejuk, maka itu tiada menghilangkan martabat tawakalnya itu. Seperti kata Imamul Ghazali rahimahullah taala. Nah di sini karena Imam Ghazali ini termasuk masalah azimat kada boleh ujar sirin. Tapi kita berpegang kepada azimat wafaknya. Kalau di sini kan Imam Ghazali, tapi Imam Ghazali ada mengarang kitab Al-Awfaq. Al-Awfaq itu khusus wafak. Siapa ditulis ini di ini orang ini akan dikasihi orang. Jangan kita tuh perkasih kah? Nah, ada. Siapa ini ditulis di dahinya gini kayak jadi ini kena. Ini akan mempunyai haibah. Kalau di sisi sini kenapa Imam Ghazali merarang? Karena orang tadi memakai azimat, memegang kepada azimatnya bukan kepada Allah. Dengan Al-Quran boleh. Artinya termasuk ruqyah. Boleh aja, ada tersalah. Apa jarang? Berajah dulu aja. Nah, boleh. Seperti kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, kana Rasulullah SAW lam yasifil mutawakkilin illa bitarkil kai wa ruqyah wa tairah wa lam yasif bi annam idza kharaju ila mawdin baridin lam yalbasu jubbatan.
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada mensifatkan orang yang tawakal itu melainkan dengan meninggalkan membakar kakinya atau tubuhnya dengan besi yang dibakar itu, dan meninggalkan ia memakai azimat, dan meninggalkan dia akan mengambil sempana dengan burung yang terbang pada ketika ia berkehendak bepergian, atau meninggalkan ia bertanung pada ketika ia berkehendak berbuat akan sesuatu. Dan tiada mensifatkan Nabi SAW itu akan mereka yang telah tawakal itu dengan mereka itu bila keluar mereka itu kepada tempat yang sejuk, maka jangan ia pakai akan baju jubah, dan adalah baju jubah itu dipakai karena menolakkan bagi sejuk yang memberi mudarat. Adapun bahagi yang keempat itu mengusahakan dalam menghilangkan sesuatu yang beri mudarat yang telah ada padanya, seperti mengobati penyakit dan barang sebagainya. Berusaha berobat daripada penyakit. Nah, yang keempat, ketahui olehmu bahwasanya sesuatu yang menghilangkan mudarat itu terbagi atas 3 bahagi. Pertama, yakin ia menghilangkan mudarat seperti air, maka menghilangkan ia akan mudarat dahaga itu. Dan seperti makanan, maka itu menghilangkan ia akan mudarat lapar dan barang sebagainya. Maka tiada disyaratkan orang yang tawakal itu meninggalkan yang demikian itu. Dan terkadang haram meninggalkan yang demikian itu jika takut akan mati sebab sangat ia lapar atau sangat dahaga. Kedua, don ia menyangka ia menghilangkan mudarat itu seperti ia berbekam dan berpantik. Berbekam kita tahu, berpantik ini di sini makanya ulun pernah, maka semalam kisahkan berpantik. Pantik bekam ini pengobatan ala Rasulullah, tibbun nabawi. Kita jarang ada berpantiknya, kesoget kelebihan. Berpantik ini sini, ulun pernah menyaksikan. Kurang tuh kepala mau dibarat, diobati macam-macam sudah kada mau, dokter kada mau, kepalanya mau diemigren. Setelah itu apa? Dibawa ke ada orang itu. Sidin ahli memang pantik. Jadi kuku sidin gini aja, kuku sidin kada panjang kada, cucuk sidin gini. Itu caranya. Keluar darah mencorot. Berarti harap kayak itu. Tanai keluar darah. Apa darah yang keluar? Hitam. Darahnya hirang. Sampai keluar darah hitam tadi, lalu darah hitam tadi ambil, lalu abang diambil sini, kok sini aja. Tiup sini no. Ada keluar lagi. Tapi orang meninggal, sompol puji rahayu. Masya Allah. Jurun kada ada lagi nang menyambungkan ampun sidin tuh. Karena zalim pada adat itu menghilangkan iakan penyakit, dan seperti memakai obat bagi orang yang sakit, dan yang demikian itu tidak disyaratkan bagi orang yang tawakal itu meninggalkan yang demikian itu. Dan dalil yang menunjukkan atas bahwa berbekam itu tiada menafikan iakan tawakal itu sabda Nabi SAW, ma marartu bimalan illa qalu mur ummataka bil hijamah. Tiada aku lalu pada malam Mi'raj dengan perhimpunan daripada malaikat, melainkan berkata mereka itu, suruh olehmu akan umatmu dengan berbekam. Malaikat nih, ya Rasulullah, aku bertemu malaikat. Malaikat pasti menyuruh, wahai Muhammad, suruh umat ikam untuk berbekam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtajimu li sab'i asyara wa tis'a asyara wa 21 la yatabayya bikum dam fayaqtulakum. Berbekam olehmu pada 17 hari bulan. Nah, jadi berbekam itu jangan sembarangan nih lah. Berbekam olehmu pada 17 hari bulan. Hidup 17 hari bulan Arab. Dan 19 hari 17, 19 hari bulan dan 21 hari bulan, supaya tiada berseteru atau bergelora dengan darah kamu, maka membunuh ia akan kamu. Kita berbekam pada tahu harinya lah, tahu bekam aja, lalu kada efektif. Bekam itu kada efektif khasiatnya, manfaatnya. Karena kita berbekam, bekamnya sudah pas, bekamnya sudah mengikuti Rasulullah. Cuman cara berbekamnya, waktunya kita kada pas. Jadi jaga bahasa kita, mutabaahnya baru separuh, sepenggal. Berarti kada full, kada sekomplit lagi, belum bujur.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ihtajama yaumats tsulatsa li 17 minasyari kana lahu dawaun min da'i sanah." Masyaallah. Barang siapa berbekam pada hari Selasa, yang ke-17 hari bulan. Nah, hari Selasa hidup 17 hari. Kan ada 7 bulan nih. Dicek kayak nih bila anak juga bekam belum. Ketemu hadisnya ini kita. Jadi hari Selasa hidup 17 hari bulan Arab. Niscaya adalah menjadi obat baginya daripada penyakit setahun. Insyaallah kita bersama-sama bimbai bakal mungkin nih. Sudah tahu hadisnya ini nah, manfaatnya menjadi obat selama setahun daripada penyakitnya. Iki ya kamarnya nih, pokoknya nih. Dan adalah dalil yang menunjukkan atas berobat itu tiada menafikan ia akan tawakal, karena sabda Nabi SAW, "Ma min da'in illa walau dawaun." Tiada daripada penyakit itu melainkan ada baginya obat. Setiap penyakit ada obat. Cuman kadang-kadang manusia belum menemukan obatnya. Mengetahui akan dia orang yang mengetahui akan dia, dan jahil akan dia oleh orang yang jahil akan dia, melainkan sam yakni maut, maka tiada, yaitu tiada baginya obat. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Tadawu ibadallah fa innallah khalaqad da' wad dawa." Berobat olehmu hai segala hamba Allah, maka karena bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan penyakit dan menjadikan ia akan obatnya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, faqat ruwiya min tariqi ahlil bait Rasulullah kana yaqtahilu kulla lailah wa yatajimu kulla syadin wa yashrabu dawa kulla sana. Maka bahwasanya diriwayatkan daripada jalan ahlul bait, jalan daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai celak mata pada tiap malam, dan adalah ia berbekam pada tiap-tiap bulan, dan adalah ia meminum obat pada tiap-tiap tahun. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bisirin Nabi wa alin Nabi bisiri suratil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. A'udzu billahi min hali alimna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba qawli amin karbuna nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Sampai dah lah.